Di sebuah jalan raya yang ramai siang hari namun berubah sunyi saat malam tiba, berdiri sebuah warung kecil milik Ibu Rina. Lokasinya strategis, tepat di tikungan yang menuju kawasan hutan lebat. Hutan itu dikenal angker oleh penduduk sekitar, namun warung Ibu Rina tetap ramai dikunjungi oleh para pengendara, terutama sopir truk yang sering melintasi jalur tersebut. Warung itu sederhana, hanya terdiri atas meja-meja kayu, rak kaca untuk memajang gorengan, dan sebuah kompor gas kecil untuk memasak mie instan. Meskipun tampak biasa, warung itu menyimpan rahasia yang hanya diketahui oleh Ibu Rina. Di balik senyum ramahnya, ia sering menyembunyikan rasa takut. Bukan hanya karena cerita-cerita seram tentang hutan yang tak jauh dari tempatnya berjualan, tetapi juga karena pengalaman-pengalaman ganjil yang mulai sering terjadi di sana. Warung itu mulai berubah sejak beberapa bulan terakhir. Awalnya, Ibu Rina tidak terlalu memikirkan hal-hal kecil seperti suara langkah kaki di malam hari atau barang-barang yang bergeser sendiri. Mungkin angin. Pikirnya saat melihat kursi yang tiba-tiba bergeser beberapa sentimeter. Namun, semakin hari, kejadian-kejadian itu menjadi lebih nyata. Suatu kali, ketika ia sedang membereskan piring-piring di malam hari, suara pelan seperti bisikan terdengar dari arah hutan. Ibu Rina menoleh keluar, tetapi yang ia lihat hanyalah kegelapan pekat. Hanya lampu jalan yang suram memantulkan bayangan dari pepohonan. Meskipun mencoba mengabaikannya, Ibu Rina merasakan hawa dingin yang menyelinap, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda di warungnya, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Malam itu, hujan turun deras. Hujan selalu membuat warungnya lebih sepi dari biasanya. Hanya suara rintik air yang memecah keheningan. Ibu Rina duduk sendirian di dekat pintu, mengamati jalan raya yang sepi. Lampu minyak yang biasa ia gunakan untuk penerangan bergoyang pelan terkena angin, menciptakan bayangan yang bergerak-gerak di dinding kayu. Suasana menjadi semakin mencekam. Tiba-tiba, Ibu Rina mendengar langkah kaki dari kejauhan. "Siapa malam-malam begini?" gumamnya. Ia mengintip keluar dan melihat sesosok pria berjalan gontai, tubuhnya basah kuyup terkena hujan. Pria itu mengenakan jaket hitam yang tampak lusuh dan celana jeans yang penuh lumpur. Langkahnya lambat, seperti orang yang kehilangan tenaga. Pria itu mendekat ke warung tanpa berkata sepatah kata pun. Wajahnya pucat, matanya tampak merah, seperti orang yang tidak tidur berhari-hari. Ibu Rina merasa ada sesuatu yang aneh, tetapi ia mencoba untuk tetap ramah. "Silakan, Pak. Mau pesan apa?" tanyanya sambil tersenyum, meskipun jantungnya berdegup kencang. Pria itu tidak menjawab. Ia hanya duduk di salah satu kursi dekat pintu, menundukkan kepala, dan memandang kosong ke arah jalan raya yang basah. Ibu Rina mencoba mengabaikan perasaan ganjil itu. Ia menyiapkan secangkir kopi panas dan meletakkannya di meja. Namun, saat ia mendekat, ia merasa suhu tubuh pria itu sangat dingin, seperti es. Setelah beberapa saat, pria itu akhirnya berbicara dengan suara yang pelan dan berat, hampir seperti berbisik. "Saya butuh bantuan," katanya, tanpa menatap mata Ibu Rina. Perkataannya membuat Ibu Rina bingung sekaligus cemas. "Bantuan apa, Pak? Apa yang bisa saya bantu?" tanyanya, berusaha terdengar tenang. Pria itu tidak segera menjawab. Ia hanya menarik napas panjang, lalu berkata, "Saya sakit-sakit sekali." Suaranya terdengar penuh penderitaan dan tatapannya semakin kosong. Ibu Rina mengerutkan kening. Ia mencoba memahami maksud pria itu, tetapi tidak menemukan jawaban.
Dalam benaknya, muncul pertanyaan yang membuatnya semakin takut. Siapa sebenarnya pria ini? Ibu Rina mulai merasa ada yang tidak beres. Biasanya, jika ada pengunjung yang merasa sakit, ia akan segera menawarkan obat-obatan yang tersedia di warung kecilnya. Namun, kali ini ia ragu. Ada sesuatu yang membuatnya merasa harus berhati-hati, meskipun ia tidak tahu pasti apa itu. "Pak, apa sakitnya parah? Mungkin saya punya obat untuk meredakan." Tanyanya sambil memaksakan senyum. Pria itu tetap tidak menatapnya. Ia hanya menggeleng pelan. "Bukan obat seperti itu, ini sakit yang berbeda." Jawabnya dengan suara yang semakin pelan, hampir tenggelam di antara suara hujan. Ibu Rina terdiam. Jantungnya berdegup lebih cepat. Hawa dingin yang entah dari mana mulai merayapi ruangan kecil itu, membuat tubuhnya menggigil. Saat itu, pria tersebut tiba-tiba mengangkat wajahnya. Matanya kini terlihat lebih tajam, menatap langsung ke arah Ibu Rina. Tatapan itu membuatnya terkejut, seperti sedang menatap seseorang yang sedang memohon pertolongan namun tidak bisa mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. "Tolong, saya tidak punya banyak waktu," kata pria itu dengan nada suara yang terdengar seperti bercampur antara penderitaan dan kemarahan. Ibu Rina semakin bingung. Ia ingin membantu, tetapi ia bahkan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Rasa takut mulai merayapi pikirannya, tetapi ada juga rasa kasihan yang membuatnya tetap bertahan. "Apa yang sebenarnya terjadi, Pak? Tolong jelaskan," pinta Ibu Rina. Namun, pria itu hanya menunduk lagi, tubuhnya gemetar seolah sedang menahan sakit yang luar biasa. Hening menyelimuti ruangan. Hanya suara hujan dan angin di luar yang terdengar. Ibu Rina mengumpulkan keberaniannya dan melangkah lebih dekat ke pria itu. "Pak, kalau saya tidak tahu apa yang terjadi, saya tidak bisa membantu. Tolong ceritakan, mungkin ada cara," katanya mencoba terdengar tenang, meskipun suaranya sedikit bergetar. Pria itu mengangkat tangannya perlahan, menunjuk ke arah luar, ke jalan raya yang tampak gelap dan kosong. Di sana, semuanya bermula, katanya dengan suara yang serak. "Saya tidak pernah benar-benar sampai ke tujuan saya. Dan sekarang, saya terjebak di sini." Ibu Rina tidak mengerti apa maksud pria itu. Namun, kata-katanya membuat pikirannya melayang ke cerita-cerita seram yang pernah ia dengar dari para sopir truk. Jalan raya di depan warungnya sering disebut sebagai tempat angker, tempat di mana banyak nyawa melayang karena kecelakaan tragis. Ibu Rina mencoba menyangkal pikiran itu. Ia ingin percaya bahwa pria ini hanyalah seseorang yang sedang kesulitan, bukan makhluk lain seperti yang ia takutkan. Namun, ketika ia melihat lebih dekat, tubuh pria itu tampak semakin aneh. Kulitnya terlalu pucat, hampir transparan. Suhu tubuhnya yang dingin membuat Ibu Rina semakin yakin bahwa ia sedang berhadapan dengan sesuatu yang tidak wajar. "Pak, sebenarnya, siapa Anda?" tanyanya dengan suara gemetar. Pria itu tidak menjawab. Ia hanya memandang Ibu Rina dengan tatapan penuh beban, seolah-olah ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak bisa. Lalu, tiba-tiba, pria itu bangkit dari kursinya dengan gerakan yang kaku dan perlahan. Ibu Rina mundur beberapa langkah, tubuhnya gemetar karena takut. Saat pria itu berdiri, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Angin kencang tiba-tiba bertiup dari luar, mengguncang pintu warung hingga terbuka lebar. Lampu minyak yang menerangi ruangan berayun liar, hampir padam. Pria itu menoleh ke arah pintu, lalu kembali menatap Ibu Rina. "Saya harus pergi, tetapi saya ingin Anda tahu satu hal.
Katanya dengan suara yang lebih dalam, hampir tidak seperti suara manusia. Ibu Rina menahan napas, tidak berani bergerak. Saya pernah ada di sini, di jalan ini, hidup seperti Anda. Tapi takdir membawa saya pada akhir yang tidak seharusnya. Kalimat itu menggema di telinga Ibu Rina, membuat bulu kuduknya meremang. Sebelum ia sempat berkata apa-apa, pria itu berjalan keluar, langkahnya terasa seperti melayang di atas tanah. Ibu Rina hanya bisa berdiri mematung, menyaksikan sosok itu menghilang di tengah kegelapan dan hujan deras. Ibu Rina tetap berdiri terpaku di depan pintu warungnya. Pandangannya tidak lepas dari jalan raya yang kini kosong dan sunyi. Hujan masih deras, memantulkan cahaya dari lampu jalan yang redup. Ia mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Napasnya masih tersengal, dan tangannya gemetar hebat. Apa itu tadi? Apakah aku hanya berhalusinasi? Gumamnya dalam hati. Namun, hawa dingin yang masih tersisa di dalam warung, bau tanah basah yang aneh, dan perasaan berat di dadanya membuatnya yakin bahwa apa yang ia alami bukan sekadar imajinasi. Ibu Rina berusaha menenangkan dirinya dengan mengambil segelas air minum, tetapi tangannya terlalu gemetar hingga air di dalam gelas tumpah sedikit. Beberapa menit kemudian, Ibu Rina memutuskan untuk menutup warung lebih awal. Ia memadamkan lampu minyak dan memeriksa pintu serta jendela. Namun, saat ia hendak menutup pintu depan, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya kaku. Di lantai kayu warungnya, tepat di tempat pria tadi duduk, terdapat bekas jejak kaki basah. Tapi anehnya, jejak itu tidak mengarah ke pintu masuk. Sebaliknya, jejak itu mengarah ke dalam, menuju rak tempat ia menyimpan barang-barang. Ibu Rina menatap jejak itu dengan napas tertahan. Dalam suasana yang sunyi, ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Tidak mungkin, bisiknya pelan. Ia memaksakan diri untuk mendekati jejak itu, tetapi langkah kakinya terasa berat. Dengan hati-hati, Ibu Rina menyusuri jejak tersebut. Ia menemukan bahwa jejak itu berhenti di depan rak penyimpanan. Rak kayu itu penuh dengan makanan ringan dan peralatan memasak, tetapi ada sesuatu yang aneh. Di salah satu sudut rak, terdapat noda basah yang terlihat seperti air, tetapi berbau seperti tanah bercampur darah. Bau itu membuat Ibu Rina mual. Tangannya yang gemetar mencoba menyentuh noda tersebut, tetapi sebelum ia menyentuhnya, ia mendengar suara pelan dari arah belakang. "Kamu tidak bisa menghindar." Suara itu seperti bisikan, tetapi terdengar jelas di telinganya. Ibu Rina menoleh dengan cepat, tetapi tidak ada siapapun di belakangnya. Hanya ada warung yang kosong dengan cahaya samar dari luar. Ketakutan mulai menguasai Ibu Rina. Ia bergegas menutup pintu warung dan menguncinya rapat-rapat. Dalam hatinya, ia terus berdoa, berharap apapun yang sedang ia hadapi segera pergi. Setelah memastikan semua terkunci, Ibu Rina duduk di sudut warung sambil memeluk lututnya. Namun, ketenangan itu hanya berlangsung sebentar. Dari arah luar, ia mendengar suara langkah kaki. Kali ini, suara itu lebih jelas, seperti seseorang yang berjalan mengelilingi warungnya. Tidak mungkin, tidak ada siapa-siapa di luar. Gumamnya dengan suara bergetar. Ia ingin mengintip keluar jendela, tetapi rasa takut menahannya. Suara langkah itu semakin mendekat, hingga terdengar seperti tepat di depan pintu. Dengan perasaan cemas, Ibu Rina memutuskan untuk memberanikan diri. Ia meraih senter kecil yang terletak di dekat kompor dan berjalan perlahan menuju pintu. Tangannya gemetar saat ia memegang gagang pintu. "Siapa di sana?" tanyanya dengan suara parau. Tidak ada jawaban. Namun,
suara langkah itu tiba-tiba berhenti. Suasana menjadi hening kembali, terlalu hening hingga ia bisa mendengar detak jarum jam di dinding. Ibu Rina menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Dengan perlahan, ia membuka pintu sedikit, hanya cukup untuk mengintip keluar. Tidak ada siapapun di sana, hanya hujan yang masih turun deras. Namun, sesuatu yang lain menarik perhatiannya. Tepat di depan warung, di atas tanah yang basah, ada jejak kaki yang mengarah kembali ke hutan. Jejak itu terlihat segar, seperti baru saja dibuat. Ibu Rina menutup pintu dengan cepat, napasnya tersengal-sengal. Jejak kaki itu jelas bukan miliknya, dan tidak mungkin milik orang lain yang berjalan di tengah malam seperti ini, terutama di tengah hujan deras. Ia merasa warung ini seperti terkurung dalam dunia yang aneh, penuh dengan kehadiran tak terlihat. Ia duduk di lantai, memeluk lututnya, dan berusaha mengingat semua doa yang pernah ia pelajari. Lidahnya bergetar saat mengucapkan doa perlindungan, berharap entitas apapun yang berada di dekatnya pergi menjauh. Namun, semakin keras ia berdoa, semakin jelas ia merasakan kehadiran itu, dingin, berat, dan menekan, seperti ada sesuatu yang mengawasinya dari setiap sudut warung. Ketika Ibu Rina berusaha menenangkan dirinya, ia mendengar suara lain. Kali ini, suara itu bukan langkah kaki, melainkan sesuatu yang lebih menakutkan. Sebuah ketukan perlahan terdengar di pintu depan. Tok, tok, tok. Suaranya teratur, tidak terlalu keras, tetapi cukup untuk membuat bulu kuduk Ibu Rina berdiri. Ia menatap pintu dengan mata melebar, berharap itu hanya suara ranting yang tertiup angin. Tetapi ketukan itu terus berlanjut, semakin keras seiring waktu. "Siapa di sana?" teriak Ibu Rina dengan suara gemetar. Tidak ada jawaban. Hanya ketukan itu yang terus menghantui telinganya. Ia tidak tahu harus berbuat apa, dan tubuhnya terasa terlalu lemah untuk bergerak. Ketukan itu berhenti tiba-tiba, meninggalkan keheningan yang lebih menakutkan. Ibu Rina mencoba mengatur napasnya, tetapi jantungnya terus berdetak kencang. Ia mengambil senter kecilnya lagi dan berjalan pelan menuju pintu. Kali ini, ia ingin memastikan apa yang ada di luar. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu sedikit, cukup untuk menyinari bagian luar dengan senternya. Hanya ada hujan dan kegelapan di depan matanya. Tapi saat ia hendak menutup pintu, pandangannya tertuju pada sesuatu di ujung cahaya senter. Sesosok bayangan berdiri di tengah jalan raya, tidak bergerak, hanya dia menatap ke arah warung. Ibu Rina merasakan kakinya melemah. Sosok itu terlihat seperti pria yang tadi datang ke warungnya. Pria itu tidak mendekat. Ia hanya berdiri diam, tubuhnya sedikit membungkuk, dengan kepala tertunduk. Namun, ada sesuatu yang membuat penampilannya terlihat berbeda. Pakaian yang sebelumnya basah kuyup kini tampak robek dan kotor, seperti telah melalui perjalanan yang sulit. Tatapan pria itu tidak jelas karena ia tidak mengangkat wajahnya. Ibu Rina ingin menutup pintu, tetapi rasa penasaran aneh menahannya. "Pak, apa yang Anda inginkan?" tanyanya dengan suara parau, mencoba menahan ketakutannya. Pria itu perlahan mengangkat tangannya, menunjuk ke arah warung. Gerakannya lambat, tetapi penuh tekanan, seolah-olah ia ingin mengatakan sesuatu tanpa mengucapkannya. Ibu Rina merasa ada sesuatu yang sangat salah. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan, tetapi nalurinya mengatakan bahwa ia harus segera keluar dari warung itu. Dengan langkah terburu-buru, ia berlari ke dapur kecil di belakang, mencari ponselnya untuk meminta bantuan. Namun, saat ia menghidupkan layar ponsel, ia menyadari sesuatu yang aneh.
Waktu di layar ponselnya berhenti di angka pukul 00, seolah-olah waktu tidak berjalan. Apa yang sebenarnya terjadi? Bisiknya dengan suara bergetar. Di tengah kebingungan itu, ia mendengar suara langkah kaki lagi. Kali ini dari dalam warung, bukan dari luar. Suara itu semakin mendekat, membuat Ibu Rina tersudut di dapur kecil, terlalu takut untuk menoleh ke belakang. Ibu Rina berdiri mematung di dapur kecilnya. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Langkah kaki itu semakin mendekat, berat dan lambat, seolah sengaja mengulur waktu untuk membuatnya semakin panik. Ia tidak berani menoleh, tetapi ia bisa merasakan kehadiran sesuatu di belakangnya. Hawa dingin semakin menusuk, seperti ada es yang menggantung di udara. Jari-jarinya mencengkeram senter kecil dengan erat, satu-satunya benda yang membuatnya merasa sedikit aman. Dengan penuh keberanian yang tersisa, Ibu Rina memberanikan diri untuk berbalik perlahan. Namun, ketika ia menoleh, tidak ada apa-apa di sana. Dapur itu kosong. Langkah kaki itu hilang begitu saja. Namun, di tengah keheningan, suara berat terdengar dari dalam warung. Kamu tidak seharusnya di sini." Suara itu membuat Ibu Rina hampir menjatuhkan senternya. Ia merasakan tubuhnya melemah, tetapi ia memaksakan dirinya untuk bergerak. Dengan langkah cepat, ia kembali ke depan warung, berharap suara itu hanya berasal dari pikirannya sendiri. Namun, pemandangan di ruang utama membuatnya terdiam. Kursi yang sebelumnya tertata rapi kini terbalik. Barang-barang dari rak kaca berserakan di lantai, seolah-olah ada yang mengamuk. Namun, tidak ada tanda-tanda siapapun di sana. Jantung Ibu Rina berdetak semakin kencang. Ia merasa seperti sedang berada di tengah mimpi buruk yang tidak ada akhirnya. "Cukup, apa yang kalian inginkan dariku?" teriaknya. Matanya mulai berkaca-kaca. Teriakan Ibu Rina menggema dalam warung yang kosong, tetapi tidak ada jawaban. Hanya suara hujan yang terus berjatuhan di luar. Namun, saat ia hendak melangkah keluar, sosok pria itu muncul lagi. Kali ini, ia berdiri tepat di ambang pintu, setengah tubuhnya masuk ke dalam warung. Wajahnya kini lebih jelas terlihat, dan pemandangan itu membuat Ibu Rina hampir pingsan. Wajah pria itu penuh luka, seperti bekas kecelakaan. Matanya memerah, dan dari bibirnya yang pucat, ia mengucapkan sesuatu dengan lirih. "Bantu aku, bawa aku pulang." Kalimat itu terdengar seperti permohonan yang dalam, tetapi juga mengandung rasa putus asa yang mencekam. Ibu Rina merasa tubuhnya membeku. Ia ingin lari, tetapi tatapan pria itu seperti menahannya di tempat. Dengan suara yang hampir tidak terdengar, ia bertanya, "Bagaimana aku bisa membantu?" "Aku tidak tahu siapa kamu." Pria itu hanya memandangnya, tidak menjawab. Tiba-tiba, ia mengulurkan tangannya ke arah meja yang ada di sampingnya. Di meja itu, Ibu Rina melihat sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Sebuah jaket usang dengan nama yang terjahit di bagian dada. Nama itu membuatnya merinding. Itu adalah nama seseorang yang pernah disebut oleh sopir truk langganannya, seorang pria yang meninggal dalam kecelakaan tragis di jalan ini beberapa tahun lalu. "Tidak mungkin," gumam Ibu Rina, matanya terbelalak. Pria itu perlahan menghilang di depan matanya, tubuhnya memudar seperti kabut yang tertiup angin. Namun, sebelum benar-benar hilang, ia meninggalkan pesan terakhir. "Jangan biarkan mereka terlupakan bahwa doa untuk kami." Suaranya terdengar jauh, seperti bergema dari tempat yang sangat dalam. Setelah itu, suasana warung kembali sunyi. Tidak ada lagi jejak kaki, hawa dingin, atau suara aneh. Ibu Rina terduduk di lantai, tubuhnya lemas.
Ia sadar bahwa apa yang baru saja ia alami adalah permohonan dari mereka yang tidak bisa melanjutkan perjalanan mereka tanpa bantuan doa. Dengan mata yang masih berkaca-kaca, Ibu Rina memutuskan untuk memanjatkan doa untuk pria itu dan semua yang pernah melewati jalan angker ini. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk selalu mendoakan mereka, agar arwah mereka bisa menemukan ketenangan.